Valentino. Oh, Halo guys, sebelum kita mulai subscribe dulu ya. Ajang balap MotoGP atau Moto2 merupakan tontonan yang sangat menarik. Dengan kecepatan tinggi, para pembalap memacu motor mereka untuk saling salib di sirkuit dan menjadi yang terdepan. Meski sudah dilengkapi berbagai alat keselamatan, resiko cedera bahkan meregang nyawa di sirkuit sangat mudah terjadi. Berikut 6 pembalap yang meninggal di sirkuit. Yang pertama, Lewis Salom. Lewis Salom meninggal seketika usai mengalami kecelakaan hebat ketika mengikuti sesi latihan bebas 2 yang berlangsung di Catalunya, Jumat 3 Juni 2016. Salom tidak bisa mengendalikan motornya saat memasuki tikungan ke-12. Pembalap berusia 24 tahun itu mengalami cedera serius usai menabrak dinding pembatas dan akhirnya meninggal. Kepala tim medis Dr. Angel mengatakan, sebelum menabrak dinding pembatas, ternyata Salom sudah mengalami serangan jantung dahulu. Hal itu yang membuatnya tidak bisa mengendalikan motor. Yang kedua, Marco Simoncelli. Marco Simoncelli meninggal setelah mengalami kecelakaan di sirkuit Jepang, Malaysia. Insiden itu terjadi saat pembalap yang terkenal bengal dan kerap membuat ulah ini tengah bersaing dengan Alvaro Bautista. Alvaro sukses melewati tikungan, sedangkan Simoncelli gagal, dan motor Honda yang ditungganginya goyang hingga terjatuh. Tragisnya, di belakang Simoncelli sudah ada Valentino Rossi dan Colin Edwards. Kedua pembalap itu langsung menghantam Simoncelli. Helm balap Simoncelli pun terlepas terkena hantaman yang cukup keras. Pembalap berambut keribu itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang ketiga, Shonya Tomizawa. Kecelakaan fatal juga menimpa Shonya Tomizawa pada ajang balap Moto2. Shonya yang saat itu berumur 19 tahun meregang nyawa dalam balap Moto2 di sirkuit Misano San Marino. Shonya mengalami kecelakaan tunggal yang membuatnya terjatuh. Tapi, di belakangnya sudah menanti Alex De Angelis dan Scott Redding. Pada kecepatan 230 km/jam, tubuh Tomizawa dihantam motor Alex dan Scott hingga kedua pembalap tersebut mental ke udara. Nasib baik masih berpihak pada Alex dan Scott yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Sementara Tomizawa mengalami pendarahan hebat di lambung dan tulang iganya remuk. Cedera itulah yang mengakibatkan kerusakan fatal. 2 jam usai kecelakaan, dunia mendapatkan kabar nyawa Shonya Tomizawa tidak tertolong. Yang keempat, Dojiro Kato. Dojiro Kato meninggal dalam sebuah kecelakaan pada balap MotoGP di sirkuit Suzuka, Jepang, 6 April 2003. Rider Jepang itu mengalami kecelakaan dahsyat setelah motor yang dikendarainya menabrak dinding pembatas lintasan dalam kecepatan 200 km/jam.
dan motornya hancur berkeping-keping di depan face-nya sendiri di lap keempat. Kato sempat bertahan hidup dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dengan menggunakan helikopter. 2 pekan setelah MotoGP Jepang, dunia mendapatkan kabar tentang kematian juara dunia GP 250cc tersebut. Dia meninggal karena otaknya tak lagi mampu berfungsi setelah menabrak dinding pembatas lintasan di sirkuit. Yang kelima, Ivan Palazzi. Kecelakaan menimpa Ivan Palazzi di GP Hockenheim pada 1989. Saat itu, dia mengalami kendala pada mesin motornya sehingga membuatnya terjatuh. Saat itu, Ivan tengah bersaing dengan pembalap lainnya yaitu Andreas Preining. Tabrakan pun terjadi. Saat Palazzi berusaha bangkit, tiba-tiba ada pembalap lain yang menabraknya dengan kecepatan tinggi. Mirisnya, ketika kecelakaan terjadi, tidak ada dokter yang menolongnya. Pertolongan justru datang dari salah satu pembalap Sergio Ferrari yang menghentikan motornya dan berupaya untuk menolong Palazzi. Nyawa Ivan pun tak tertolong. Dia meninggal di tempat kejadian karena cedera yang dialaminya cukup parah. Yang keenam, Michael Frucci. Masa keemasan Michael Frucci pada ajang balap motor terjadi pada tahun 1979. Kala itu, dia pertama kalinya berada di posisi kelima dalam kejuaraan motor kelas 350cc. 4 tahun kemudian, pembalap asal Jenewa, Swiss ini meninggal setelah mengalami kecelakaan tragis di sirkuit Le Mans, Prancis. Saat itu, Frucci berusia 30 tahun. Karirnya harus berakhir di lintasan balap yang sudah membesarkan namanya. Nah, itulah nama-nama pembalap MotoGP maupun Moto2 yang meregang nyawanya di lintasan balap. Walaupun mereka sudah tenang di alam sana, kiprah mereka dalam ajang balap motor tidak akan terlupakan ya guys. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah!